Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau meralat bocoran sinopsis sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 121. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain gak darting, gak ngelindur, gak salah minum obat dan pastinya gak salah upload seperti Mince. Amin. Di episode kali ini diceritakan jika Kinanti yang gak tega sama nasib Amel lalu menemui dokter yang menangani Amel dan bilang jika Kinanti masih khawatir sama kondisi psikis Amel yang belum stabil. Jadi daripada Amel luntang-lantung gak karuan, Kinanti meminta dokter untuk sementara waktu tetap merawat Amel di rumah sakit sampai kondisi Amel benar-benar membaik. Kinanti pun berjanji akan menanggung semua biayanya. Astagfirullahaladzim. Ini nih yang semalam bikin Mince jadi darting, ngelindur, salah minum obat terus sampai salah upload. Kinanti, bisa nggak sih untuk kali ini jangan bikin Mince ama emak-emak di seluruh Indonesia jadi pada darting. Lu boleh berbuat baik. Itu hak lu. Tapi pikirin juga dong perasaan Babang Gondrong, Eyang Marta, Oma Rima, Mince terus emak-emak di seluruh Indonesia. Mereka semua ngarepin lu. Ngasih buah hati buat Babang Gondrong. Jadi fokus aja sama program kehamilan lu. Bukannya malah mikirin si Amel yang belum jelas asal-usulnya. Di tempat lainnya, Ana yang baru selesai nyuci mendapat pesan chat dari Reno yang kirim Charlotte sebuah tempat dan meminta Ana untuk datang ke sana. Ana pun jadi heran dan coba telepon Reno. Namun nggak diangkat dan tak lama ada pesan chat lagi dari Reno yang isinya, udah nggak usah telepon, datang aja sekarang. Jangan lupa pakai dress. Ana pun jadi bingung dan bertanya dalam hati. Pakai dress? Mau ngapain ya? Lu juga sama. Hati-hati. Jangan percaya gitu aja sama pesan chat itu. Karena bisa aja itu pesan chat dari si On itu yang pakai HP-nya Reno. Lu kan tahu gimana liciknya emak si Reno itu. Tar yang ada lu malah dijebak terus dijadiin makanan gorila. Mau lu jadi makanan gorila. Sementara itu Kinanti yang sudah menemui dokter lalu kembali ke ruang perawatan Amel dan bilang, aku sudah ketemu dokter. Jadi untuk sementara waktu kamu tinggal di sini dulu sampai kamu benar-benar sembuh. Amel tentu saja kaget dan mau nolak. Namun Kinanti keburu memotong ucapannya Amel sambil bilang, tolong jangan bantah. Ini demi kebaikan kamu dan bayi di dalam kandunganmu itu. Jujur, saya nggak merasa direpotkan kok. Justru saya akan merasa bersalah kalau biarin kamu pergi tanpa tujuan yang pasti. Apalagi kamu lagi hamil. Awah, suka-suka lo aja Denkin. Yang penting gue udah ngingetin sama lu jika keputusan lu itu udah bikin Mince sama emak-emak seluruh Indonesia kecewa dan jadi pada darah tinggi. Sementara itu Amel sok jadi ternyuh dan langsung menangis bombay sambil memeluk Kinanti dan bilang, kenapa hidup saya jadi begini? Gara-gara anak ini, masa depan saya jadi hancur. Hidup saya jadi berantakan. Kenapa semua ini terjadi sama saya? Lebay lu Mel. Yang lebih menderita dari lu banyak. Tapi mereka sama sekali nggak pernah menangisi keadaan seperti lu. Ingat, menangisi keadaan itu sama halnya dengan menentang takdir. Jadi, jalanin aja takdir hidup lu. Nggak usah lebay. Terus pastikan kalau lu nggak sampai salah melangkah. Karena kalau salah, yang ada tar lu malah nyebur kecomberan. Di tempat lainnya, tepatnya di kantor Herman, Karin malah mondar-mandir gak jelas di depan Herman. Herman karuan jadi pusing ngeliatnya. Karin pun lalu bilang, habisnya aku bete, gak ngapa-ngapain. Herman pun lalu jawab, nah, udah tahu. Gitu. Kenapa masih maksa mau kerja? Kemarin aku suruh bikin surat gak bisa. Karin pun lalu jawab, lagian, disuruhnya bikin surat. Itu kan kerjaannya sekretaris. Bukan kerjaan istri kamu. Herman pun jadi menghela nafas dan tanya. Terus kalau gitu kamu maunya kerja apa? Karin pun lalu bilang jika dia pengen jadi manajer.
Herman karuan jadi kaget dan langsung tersenyum miris. Gimana guys? Kira-kira si Hermes ini ngabulin permintaannya Karin enggak ya? Sementara itu Kinanti yang harus kerja lalu berangkat ke kantornya sambil memikirkan ucapan Amel yang bilang setelah lahiran nanti akan memberikan bayinya ke panti asuhan. Kinanti pun jadi berpikir keras dan berkata dalam hati, "Gak mungkin aku gak peduli sama dia. Gak mungkin juga aku diem gak bantu dia. Tapi apa yang harus aku lakukan? Wah, bosan ngasih taunya juga. Mendingan tar Mince temuin aja langsung penulisnya biar lo dibikin agak pinteran dikit. Biar nggak gampang dikibulin sama orang lain." Di saat yang sama Annie yang sebelumnya mendapat pesan chat dari nomornya Reno sampai di sebuah kafe. Annie lalu celingukan mencari Reno. Tiba-tiba seorang pelayan menghampiri sambil menyapa ramah, "Selamat siang Mbak. Untuk berapa orang?" Anak pun tercekat dan langsung menatap si pelayan sambil bilang, "Udah dipesen kok Mbak. Atas nama Reno Sudirja." Si pelayan pun tercekat dan langsung menjawab, "Oh Mas Reno, mari ikut saya Mbak." Anak pun mengangguk dan kemudian mengikuti si pelayan. Kira-kira bener gak ya si pelayan membawa Anne menemui Reno? Terus seandainya bener mau ngapain juga Reno nyuruh dia pakai dress dan ngajakin ketemuan di kafe. Di tempat lainnya, Annie terjadi shock begitu melihat postingan Reno di IG. Ada apa lagi ya? Apa mungkin Reno mencelakai anak? Atau Reno justru melamar Anne dan meminta Anne menjadi pendamping hidupnya? Entahlah. Mince nggak tahu dan nggak mau urusan kalau sama si Reno dan Anita. Jadi ntar kalian lihat langsung aja ya tayangannya. Biar kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Anne dan Reno hingga membuat si keong racun Annie terjadi shock. Sementara itu Kinanti akhirnya sampai di kantornya. Namun bukannya kerja atau mikirin permintaan Eyang Martha, Oma Rima dan seluruh emak-emak yang selalu setia nontonin sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Kinanti ternyata malah kembali mikirin Amel. Capek deh. Kinanti, ngopi air om dulu gih. Biar pikiran sama perasaan lo konek sama Mince dan emak-emak lainnya. Bukannya ngopi ayam. Kinanti ternyata malah menemui Babang Gondrong yang lagi ada di ruangan kerjanya. Kinanti pun lalu bilang ke Babang Gondrong, "Abhimana? Mas Abwi, saya masih kepikiran sama Amel. Kasihan dia Mas. Apalagi dia lagi hamil besar gitu. Kalau kita nggak tolong dia, nanti dia mau kemana? Gimana kalau sampai dia kenapa-kenapa di jalan?" Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung bilang, "Kamu tuh jangan berlebihan deh. Kamu kan udah nolongin dia, udah hanterin ke rumah sakit, udah cukup. Nggak usah berlebihan." Namun Kinanti yang emang belum ngopi malah kepikiran terus sama Amel dan jadi merasa bersalah. Kinanti pun lalu bilang, "Tapi Mas, saya bener-bener nggak tega ngeliat dia sendiri menghadapi semua masalahnya. Kasihan dia nggak punya siapa-siapa. Susah emang kalau ngomong sama Kinanti. Dikit-dikit kasihan. Dikit-dikit kasihan. Dia tuh nggak tahu apa ya kalau Tuhan menciptakan semua makhluknya dengan rezeki dan takdir yang berbeda-beda. Udah gitu dia tuh nggak sadar apa ya kalau masalah yang dihadapi keluarga Babang Gondrong juga segambreng. Masa masih mau ditambah nampung orang asing? Tegesin aja Babang Gondrong. Biar Kinanti paham dan gak sembarangan nolongin orang asing. Dan pastinya biar Kinanti fokus mikirin gimana caranya bisa dan Babang Gondrong bisa punya momongan. Iya kan guys? Sementara itu Reno yang ternyata sudah melamar Anne dan ingin segera menikahi Anne lalu membawa Anne menemui Anita, Eyang Martu dan juga Oma Rima. Eyang Martu dan Oma Rima pun jadi surprise. Sementara itu Anita yang sejak awal emang tidak merestui hubungan Reno dan Anne jadi geram setengah edan. Eyang Marta pun lalu tanya Reno, "Kamu udah lemor wanita ini? Emang kamu serius mau nikahin dia?" Belum sempat Reno jawab, Anita yang lagi geram langsung pamit ke Eyang Martu dan Oma Rima sambil menarik Reno dan membawanya ke sudut lainnya. Anita pun lalu bilang, "Kamu udah gila ya? Mama telepon gak kamu angkat, sekarang
Kamu malah bawa cewek miskin itu ke sini. Reno pun jadi menghela nafas dan kemudian kasih penjelasan sama mamahnya sudah setengah edan itu. Mah, aku tuh beneran serius sama Ena. Dan aku udah yakin mau menikah sama dia. Makanya aku bawa ke sini. Aku mau kenalin Ena secara resmi sebagai calon istri aku ke keluarga. Eni pun jadi makin edan dan bilang, cukup Reno. Mama nggak habis pikir sama kamu. Apa sih hebatnya cewek itu sampai kamu tergila-gila gini sama dia? Mama nggak akan pernah setujuin kamu nikah sama dia. Reno tentu saja kaget dan langsung memohon sambil bilang, aku nggak mau berantem terus sama mama. Aku udah dewasa, Mah. Aku punya pilihan sendiri dan sangat yakin kalau Yana adalah satu-satunya wanita yang akan jadi istriku. Jadi aku mohon sama mama hargai pilihan aku. Reno lalu pergi. Eni pun jadi kelojotan karena saking udah edannya, terlebih saat Eyang Martu yang emang sudah kebelet punya cicit dan Oma Rima merestui hubungan Reno dengan Ena. Syukur deh. Mudah-mudahan aja si Reno tobat kalau udah nikahin si Ena. Soal si Eni itu kelojotan mah biarin aja. Anggap aja si Eni itu cacing kermi yang lagi kepanasan. Sorenya, Eni itu yang masih edan lalu menemui Babang Gondrong di kantornya dan kemudian berusaha provokasi Babang Gondrong. Ponakan kamu tuh. Masa dia mau nikah sama si anak? Udah gitu berani-beraninya dia bawa si anak ke rumah, kenalin ke Eyang Ma Oma. Nggak taunya Eyang sama Oma malah merestuinya. Kamu harus bantu kakak. Kamu harus cegah pernikahan Reno sama si anak. Kakak enggak securno nikah sama perempuan murahan itu. Untungnya Babang Gondrong enggak terprovokasi guys. Babang Gondrong malah menatap kesalahan itu dan bilang, kalau Reno udah mau nikah, udah biarin aja. Kenapa juga harus aku cegah pernikahannya? Apalagi Eyang sama Oma sudah merestui. Mampus lo Nita. Babang Gondrong gak mau bantuin lu. Lagian kenapa sih kalau si Reno nikah sama si anak? Udah nikahin aja. Biar si Reno belajar tanggung jawab dan pastinya tidak bakalan onenong mulu. Eni pun jadi makin edan dan langsung pergi. Namun saat keluar dari ruangan Babang Gondrong, Eni malah tubrukan sama Kinanti. Eni pun jadi mendengus kesal. Kinanti pun jadi heran. Eni selalu bilang, saya heran sama Abdi. Sejak menikah dengan kamu, standarnya jadi rendah. Kinanti pun jadi makin heran. Sementara Eni yang emang lagi edan lalu melanjutkan kembali langkahnya. Kinanti pun jadi mikirin ucapannya Nita. Namun tak lama, sekretarisnya Kinanti menghampiri sambil tanya, bukinan mau keluar. Kinanti pun tercekat dan jadi ingat jika dia harus menemui Amal dan menolongnya. Tuluung. Ada yang tahu nggak gimana caranya kasih tahu Kinanti agar dengerin ucapannya Babang Gondrong yang bilang jangan mudah percaya sama orang asing. Kalau ada yang tahu, kasih tahu Mince di kolom komentar ya. Kinanti akhirnya sampai rumah sakit dan langsung menemui Amal. Kinanti pun lalu bilang, saya kesini karena ingin menyampaikan sesuatu. Saya tahu kamu pasti sangat terpukul dengan kejadian yang kamu alami dan juga bingung harus gimana. Amal yang emang lagi kalut hanya menatap bingung. Sementara Kinanti melanjutkan ucapannya. Kamu nggak usah tinggal di rumah sakit ini lagi. Kamu bisa keluar hari ini juga. Saya mau ajak kamu tinggal di rumah saya. Astagfirullahalazim. Kinanti, istighfar. Terus ngopi airem sono lu. Biar keputusan lu itu nggak makin ngaco dan pastinya nggak bakalan bikin lu kualat sama suami lu. Di saat yang sama, Babang Gondrong yang masih berada di kantor sudah siap untuk pulang. Babang Gondrong pun lalu mampir ke ruangannya Kinanti. Namun Kinanti nggak ada karena emang sudah di rumah sakit. Babang Gondrong pun jadi kaget dan langsung tanya sama sekretarisnya Kinanti. Sekretaris pun lalu bilang jika Kinanti tadi pergi diantar sopir. Babang Gondrong lalu tanya pergi kemana? Sekretaris bilang nggak tahu tuan muda. Babang Gondrong jadi heran dan penasaran.
Saat itu juga Babang Gondrong keluarin HP-nya dan langsung telepon Kinanti. Kinanti yang masih berada di rumah sakit lalu terima panggilan. Babang Gondrong pun lalu omelin Kinanti. Kamu di mana? Kumat lagi ya penyakit lupanya. Kalau mau pergi kemanapun, bilang sama saya. Kinanti pun jadi cemas. Namun ragu untuk memberitahu Babang Gondrong jika dia lagi menemui Amal di rumah sakit. Kinanti pun akhirnya hanya bilang, iya. Ini saya mau pulang kok. Nanti kita ketemu di rumah ya Bayi Mas. Kinanti pun lalu matiin panggilan. Babang Gondrong yang belum selesai ngomong karuan jadi kesal. Namun Babang Gondrong yang dasarnya emang sudah percaya sama Kinanti, sama sekali tidak curiga dan cuma bilang. Belum selesai ngomong udah dimatiin. Makin ngelunjak aja. Ember. Makanya Mince sama semua emak-emak yang saban hari nonton sinetron terpaksa menikahi tuan muda jadi darting. Abis jengkel banget sama Kinanti. Sementara itu Karina yang kini sudah berada di rumah, duduk di depan meja rias sambil manyun mikirin Marise. Dipikir-pikir. Sejak Mbak Marise pergi, gak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Mas Herman juga gak nyariin. Saingan aku berarti kurang satu neh. Karina pun langsung tersenyum licik. Jangan seneng dulu lu Karina. Bentar lagi si Marise bakalan ditongolin ama penulisnya. Sementara itu Kinanti yang mau mengajak Amal tinggal di rumahnya sudah berada di mobilnya Kinanti. Amal dengan wajah gelisah lalu menatap Kinanti. Mbak, apa nanti gak apa-apa saya tinggal di rumah Mbak? Keluarga Mbak Kinan nanti gimana? Pakai nanya lagi lu Mel. Pasti kesel. Jangankan keluarganya Babang Gondrong. Mince aja kesel banget tahu. Lagian kenapa nggak nyari kontrakan murah aja sih? Namun Kinanti sambil tersenyum ke Amal malah bilang, semoga mereka semua bisa menerima kamu di rumah ya. Saya akan jelasin lagi nanti sama mereka. Yang penting kita coba aja dulu. Yalah, enteng banget emang Kinanti kalau ngemeng. Coba-coba. Tar kalau udah jadi masalah baru tahu rasa lu. Malamnya, Karina siapin makanan yang enak-enak di meja. Tak lama Herman pulang dan langsung mencium aroma makanan. Herman pun lalu tanya, tumben kamu masak? Karina yang emang lagi caper agar bisa mengusai Herman seutuhnya lalu jawab, iya, aku siapin makanan spesial buat kamu. Karina pun lalu melepas jas Herman dan ambil tas sambil bilang, kamu pasti capek banget kan? Nanti abis makan aku pijitin ya. Dasar kadal buntung. Bisa aja lu modusin si Herman. Tapi nggak apa-apa ding. Si Herman mau lu pakein kacamata kuda juga nggak masalah biar dia tobat. Dan tidak celamitan lagi kalau lihat cewek cantik. Di saat yang sama mobil Kinanti sampai di depan rumah Babang Gondrong. Kinanti pun lalu mengajak Amal turun mobilnya. Amal pun jadi melongo melihat rumah Babang Gondrong yang emang mewah banget. Tuh kan. Belum apa-apa matanya udah silau aja ama harta. Pikir-pikir lagi deh Kinanti ama keputusan lu itu. Biar nggak nyesel di kemudian hari. Namun Kinanti gak bergeming dan malah tetap dengan keputusannya. Sementara Amal lalu tanya, ini rumah Mbak Kinan? Kinanti sambil tersenyum jawab, bukan. Ini rumah suami saya. Amal pun jadi tercengang. Sementara itu Kinanti lalu mengajak Amal masuk ke dalam rumah. Namun Amal yang ngerasa kotor tampak ragu. Kinanti pun lalu menghiburnya dan kembali mengajaknya masuk ke dalam rumah. Di saat yang sama Babang Gondrong keluar dari kamarnya sambil tanya Eyang Martu dan Rima. Oma, Eyang, Kinan belum datang juga ya? Rima pun lalu jawab, baru juga Oma mau tanya sama kamu. Kinan kemana? Kok jam segini belum pulang-pulang? Eyang Marta pun lalu gantian tanya. Kalian lagi marahan lagi? Babang Gondrong langsung gelengkan kepala sambil bilang, enggak. Eyang Martu dan Oma Rima pun jadi heran dan tak lama terdengar suara Kinanti yang datang bersama Amal. Babang Gondrong, Eyang Martu dan Oma Rima pun jadi kaget. Dan maaf ya tuan muda lovers.
Cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Biar besok kalian mantengin terus tayangannya. Oh ya, kira-kira Babang Gondrong Abhi mana? Eyang Mada sama Oma Rima izinin Amel tinggal di sana enggak ya? Lalu siapa sebenarnya si Amel ini? Apa dia benar-benar cewek hamil yang lagi membutuhkan pertolongan? Atau cewek jadi-jadian yang memanfaatkan kehamilannya untuk berbuat jahat? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain gak darting, gak ngelindur, gak salah minum obat, gak salah upload seperti Mince dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Bye.